warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu belajar kalian. Dari perkenalan, nama saya Nadia Trianti. Saya dari SMA Negeri 1 Wadasalam. Saya di sini akan bersosialisasi tentang bahaya narkoba, seks bebas, dan pola hidup sehat. Kalian tahu nggak apa itu bahaya narkoba? Tahu. Apa? Bisa bilang? Bahaya narkoba itu adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rasa. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Tapi bagi orang yang menyalahgunakan bisa terkena sanksi hukum pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa setiap pemakai narkotika dapat dihukum penjara paling lama 4 tahun. Namun, undang-undang juga memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara bagi pemakai yang mengaku kecanduan dan bersedia menjalani pengobatan. Jenis-jenis narkoba yaitu 1. Narkotika golongan 1. Tahu nggak narkotika golongan 1? Nih, kita jelasin. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2, tahu nggak apa itu narkotika golongan 2? Ya. Nah, narkotika golongan 2 itu adalah narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfabutodin, dan lain-lainnya. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya narkotika golongan 3. Ada yang tahu nggak apa itu narkotika golongan 3? Ya. Nah, kita jelasin narkotika golongan 3 itu adalah narkotika yang memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya 1. Narkotika jenis sintesis. Apa itu narkotika jenis sintesis? Ada yang tahu? Apa? Nih, nanti jelasin ya. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Selanjutnya, narkotika jenis semi-sintesis. Tahu nggak narkotika jenis semi-sintesis? Tahu. Ini jelasin ya. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lainnya. Selanjutnya, narkotika jenis alami. Tahu narkotika jenis alami apa? Ya, benar. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses kesadaran,
Karena kandungannya masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Mau mati? Mau. Selanjutnya, bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan, yaitu dampaknya dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kematian, gangguan kualitas hidup. Selanjutnya materi tentang seks bebas. Tahu nggak kalian seks bebas? Tahu. Apa? Nah, seks bebas itu adalah aktivitas seksual yang dilakukan di luar nikah, baik suka sama suka atau dalam prostitusi. Di sini ada yang pacaran? Ada. Seks bebas dapat dilakukan antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-gantian pasangan. Seks bebas dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional. Dampaknya, seks bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang berisiko tinggi terkena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks, baik melalui vaginal, oral ataupun anal. 1. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia atau Trachonitis. 2. Sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan bakteri Troponema pallidum. 3. Gonorrhea atau kencing bernanah yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhea. Infeksi jamur, mutilklamin, herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa dan saraf manusia. Hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual muntah, sakit perut, demam, dan diare. HIV dan AIDS terjadi akibat infeksi virus kuman imunodeficiency virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, ada beberapa faktor menjadi penyebab perilaku seks bebas, diantaranya yaitu lemahnya kontrol diri, kurangnya pengawasan orang tua, pengeluaran dari pacar atau pasangan, menonton film porno, rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba, masuknya budaya barat ke Indonesia, mudahnya mengakses berita dan gambar atau film pornografi. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pola hidup sehat. Kalian tahu pola hidup sehat? Tahu. Apa? Iya, benar. Nah, iya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang pola hidup sehat. Sehat dalam arti mendasar adalah segala hal yang dilakukan seseorang untuk memberikan hasil atau dampak yang baik bagi tubuh. Memiliki pola hidup sehat adalah suatu pilihan yang sangat tepat untuk melangsungkan kehidupan. Manfaat pola hidup sehat. Pola hidup sehat memiliki banyak manfaat yang sangat penting untuk kesehatan tubuh, baik secara fisik maupun mental. Adapun manfaat pola hidup sehat antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga imunitas tubuh. 2. Memelihara berat badan ideal. 3. Meningkatkan stamina dan energi. 4. Memperbaiki kualitas tidur. 5. Menjaga kesehatan mental. Pola hidup sehat dilakukan dengan beberapa tujuan utama, antara lain memiliki tubuh yang sehat, terhindar dari suatu penyakit hingga dapat membuat pikiran lebih tenang. Contohnya pola hidup sehat yaitu olahraga teratur, hidup bersih, sarapan pagi, berhenti merokok. Di sini ada yang merokok cowoknya? Cara menerapkan hidup sehat. Yang pertama, mengetahui kondisi kesehatan
2. Evaluasi aktivitas fisik. 3. Periksa kesehatan sosial. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan? So, kenapa seks bebas harus dihindari? Mengapa seks bebas harus dihindari? Karena dapat berdampak buruk pada kesehatan, keselamatan, dan masa depan. Karena kalau di masa-masa kalian sudah terkena seks bebas, nanti masa depannya hancur. Iya, benar hancur. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? So, siapa? Aan. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Ya, sok baca. Mengapa kasus narkoba lebih banyak terjadi di kaum remaja? Kasus narkoba banyak terjadi di kaum remaja itu karena penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja saat ini menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan karena remaja cenderung ingin menyerap nilai-nilai baru, selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba hal baru, termasuk terhadap sesuatu hal yang mengandung bahaya atau risiko. Risking behavior. Udah cukup? Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.